Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lu'ul maknun madahirul hijrati wa awamili najahiha عوامل wa awamilu najahiha. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-ustadzu Ahmad Abdul Azim fi kitabihi takhtitu lil hijrah. نجحت خطة الهجرة نجاحا يعتبر بمقاييس الزمن إعجازا وحققت أهدافا جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ الإسلامي فما مظاهر هذا النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Al-ikhwatu fillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi Siratul Rasul dan kita pagi hari ini akan melanjutkan tentang fenomena hijrah yang mana dia adalah merupakan faktor-faktor kuat kesuksesan Islam di masa akan datang. Berkata Al-Ustadz Ahmad Abdul Azim dalam kitabnya At-Takhtitu lil Hijrah, ya, najahat khuttatul hijrah najahan yu'tabaru bimaqayisi zaman i'jazan, sungguh sukses apa yang dijalankan Nabi yang mulia SAW, perencanaan tentang hijrah, strategi hijrah, kesuksesan yang jika diukur dengan timbangan zaman ini disebut dengan nama i'jaz, kesuksesan yang luar biasa. Wa haqqaqat ahdafan ja'alatha tastahiqqu an takuna bidayatan lit-tarikhil islami. Kesuksesan tersebut dapat merealisasikan, mewujudkan berbagai macam tujuan yang mana layak dijadikan sebagai dasar untuk memulainya tarikh Islam, sejarah Islam. Fama madhahiru hadzal najah, kira-kira apa fenomena kesuksesan ini? Apa saja dampaknya? Dampak daripada hijrah ini apa saja? Nah. أولا بعد الهجرة خسرت قريش موازين القوة والمكانة التي توارثتها 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 على مدى قرون وزال عنها سلطانها ودب الخلاف بين أبنائها وتسلل كثير منهم إلى المدينة فأسلموا. Di antara fenomena yang paling besar dengan hijrahnya Nabi dan para sahabat ke kota Madinah, hijrah mendatangkan kerugian besar terhadap Quraisy. Mereka kehilangan tempat, kekuatan, kedudukan di tengah-tengah bangsa Arab yang mereka telah warisi berabad-abad. Hilanglah dari mereka kekuatan tersebut. Dahulu Quraisy adalah merupakan pimpinan bagi seluruh bangsa Arab. Mereka selalu melihat kepada Quraisy. Apa yang dibuat Quraisy itulah yang benar. Mereka lah rujukan bangsa Arab. Karena mereka dianggap penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijrahnya Nabi ke kota Madinah berubah. Hilanglah kekuatan Quraisy, hilanglah kedudukannya di tengah-tengah bangsa Arab. Wadabbal khilafu baina abnaiha, bahkan terjadi berbagai macam perselisihan antara mereka. Sebagian menjadi pendukung Nabi, sebagian menjadi musuh-musuh Nabi. Wa tasallala katsirun minhum ila Madinah, bahkan banyak tokoh-tokoh penting mereka, orang-orang mereka yang berangkat pergi menuju Madinah, fa aslamu, masuk Islam. Yang mereka harapkan dari pendekar-pendekar mereka akhirnya hijrah. Hijrahlah akhirnya Khalid bin Walid, hijrah pula Abu Sufyan, hijrah pula lah sebelumnya yakni
Amr bin As, tokoh-tokoh penting mereka mulai hijrah satu persatu. Maka terkoyak-koyaklah persatuan mereka, hilanglah kekuasaan mereka, hilanglah kedudukan mereka di bangsa Arab. Naam. ثانيا لم تعد قريش حاجزا في وجه الدعوة الإسلامية إذ أسقطت الهجرة رهبتها من نفوس المستضعفين والخائفين كما أسقطت هيبتها من قلوب العرب فلم تعد مثل ما كانت عليه من قبل فبدأت الغشاوة تنزاح عن عيوبهم ونظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته نظرة محايدة خالصة من تأثير قريش وضلالاتها فدخلوا في دين الله أفواجا وهكذا جاءت قبائل العرب من تبوك وطائف ومن كل جهة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Yang kedua, bila mana Quraisy dianggap dialah penghalang jalannya dakwah Islam. Namun dengan hijrah, ya, gugurlah berbagai macam ragam ketakutan yang hinggap dalam hati sanubari dan jiwa-jiwa orang-orang Islam yang lemah. Orang-orang Islam takut ketika di kota Makkah, mereka dalam ketakutan, dibayang-bayang teror Quraisy terhadap siapa yang masuk Islam, yang lemah, yang tak punya kekuatan, ya, kaum-kaum yang lemah dari mereka, dari golongan budak mereka dan semuanya yang dahulu mereka dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah dibuka pintu hijrah, maka tak ada lagi mereka takutkan. Mereka tak suka Quraisy, mereka tinggalkan berbondong-bondong negeri Mekah agar mereka aman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka gugurlah rasa ketakutan tersebut dalam hati mereka. Kama usqitat haibatuha min qulubil Arab. Sebagaimana sudah jatuh, gugur kedudukan Quraisy di tengah-tengah bangsa Arab, demikian juga telah gugur rasa takut kaum mustadhafin, orang-orang yang lemah dalam dakwah di Mekah. Gugurlah rasa takut mereka terhadap Quraisy. Falam ta'ud mithla ma kanat alaihi min qablu. Bukan sebagaimana sebelumnya. Maka fabada'atil ghashawatu tanzahu an uyunihim. Mulailah tersingkap segala macam kabus dari mata mereka yang menutupi mata mereka untuk dapat melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya, visi misinya. Wa nadharu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbukalah bagi mereka kesempatan melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwanya. Wa da'watihi nadratan muhayyidatan khalisatan. Benar-benar pandangan yang murni, jernih, min ta'thiri Quraisyin, lepas daripada segala macam pengaruh Quraisy wa dhalalatiha, dan segala macam kesesatannya. Dahulu kala orang Arab selalu menunggu apa yang diperbuat Quraisy dengan Islam, ya, apa yang diperbuat Quraisy dengan kaum muslimin. Manakala Rasulullah telah pindah, maka berdatanganlah, ya, orang-orang dari kota Mekkah menuju kota Madinah, bahkan dari bangsa Arab. Fadakhalu fi dinillahi afwaja. Mulailah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Wa hakadza ja'at qabail Arab. Bahkan bukan hanya Quraisy dan anak-anaknya saja, ya, bahkan lebih daripada itu, kabilah-kabilah Arab pun mulai berdatangan dari Tabuk, ya, dari Taif, dan dari setiap tempat mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sudah gugurlah, ya, apa yang dimiliki Quraisy berupa jabatan, kekuasaan, ya, kedudukan di tengah-tengah bangsa Arab. Naam. ثالثا وبالهجرة ارتفعت مكانة المدينة وأصبحت هي محط الأنظار وتحت لوائها توحدت الجزيرة العربية وأصبحت هي العاصمة والمركز والقلب وبين ربوعها قامت أول جماعة على أساس العقيدة لا على أساس القبيلة ومنها بعث العرب قوة محركة فعالة لأداء رسالتهم الإسلامية. Naam. Dengan hijrah, ya, irtafa'at makanatul Madinah, semakin meninggilah kedudukan kota Madinah. Madinah menjadi negeri yang begitu pentingnya, yang dahulu tak ada punya sejarah
di tengah-tengah bangsa Arab, lebur dalam kehebatan Quraisy, lebur dalam kesuksesan Quraisy sebagai penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah. Manakala Nabi telah hijrah ke Madinah, berubahlah Madinah, naik ratingnya, naik kedudukannya, naik tingkatnya. Wa asbahat hiya muhattatul anzar, jadilah dia pusat perhatian publik di kala itu. Mereka semua melihat kepada kota Madinah. Wa tahta liwa'iha tawahhadatil jaziratul arabiyyah, dan di bawah panjinya lah menyatu jazirah Arabia. Wa asbahat hiyal asimah, akhirnya dengan hijrah tersebut dan kesuksesan yang dalam hijrah, jadilah kota Madinah sebagai ibu kota, wal markazu wal qalbu, dialah pusat, dialah hati. Wa baina rubu'iha qamat awwal jama'atin ala asasil aqidah, dan di tengah-tengah jazirah Arabia ini, di kota Madinah inilah tegak satu komunitas besar yang membangun kekuatannya di atas akidah, la ala asasil qabilah, bukan di atas kesukuan. Dahulu kala bangsa Arab masing-masing membanggakan sukunya dan senantiasa peperangan antara mereka, antara suku kuat akan menindas menzalimi suku yang lemah. Masing-masing mereka berbangga-bangga dengan kehebatan sukunya. Leburlah dengan hijrah, semuanya mereka disatukan di atas tali Islam. Tak ada yang lebih hebat satu sama lain kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian si Allah yang paling bertakwa, bukan yang paling hebat sukunya. Lenyaplah kebanggaan jahiliyah dengan suku-sukunya. Ya. Yang kita masa sekarang menyebutnya rasis. Betapa rasisnya mereka dahulu sebelum Islam. Islam menghilangkan segala macam rasis ini. Dan masih banyak negara-negara kufar yang mereka dalam kesulitan menghadapi rasis ini. Kebencian kepada orang-orang di luar ras mereka. Negara-negara Eropa banjir dengan sifat-sifat semacam ini. Ya, benua Eropa, benua Australia, ya, benua Amerika dipenuhi orang-orang yang begitu kuat rasa bangganya dengan keeropaannya, kehebatannya, sehingga merendahkan bangsa-bangsa Asia dan semacamnya. Ya, maka ini semuanya hapus dalam Islam. Tak ada yang lebih hebat kecuali dengan takwa. Luar biasa konsep Islam. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menjadikan kalian semua dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan untuk berbangga-bangga, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Nabi, an-nasu min Adam, manusia itu daripada Adam. Wa Adamu min turab, Adam itu daripada debu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tak ada keutamaan bangsa Arab dibandingkan bangsa non-Arab kecuali dengan takwa. Tegaklah kekuatan yang dibangun atas akidah, bukan kesukuan. Dan kita melihat segala macam kebanggaan terhadap suku-suku ini, sehingga merendahkan suku lain akan melahirkan berbagai macam bentuk perselisihan satu sama lain, peperangan. Ya, dahulu kita ingat di kota kita ini pernah perang antar suku. Masih ingat? Masih kan? Suku apa dengan suku apa? Adalah pokoknya. Ambil bifadlillah, semakin cerdas masyarakat, mereka harus semua siap membangun negeri kita ini. Ya, alangkah buruknya peperangan antar suku, etnis dengan etnis. Berapa banyak korban yang sia-sia mati konyol. Kenapa? Karena masing-masing berbangga dengan sukunya. Ya, ini luar biasa Islam menghancurkan segala macam kepongan suku-suku ini. Walaupun sebagian orang masih punya sifat jahiliyah, merasa sukunya yang paling hebat, merendahkan suku lain, merasa etnis yang paling hebat, merendahkan etnis lain, tapi itu semua lenyap dalam Islam. Minha ba'athal Arab quwwatan muharrikatan fa'alatan. Dari situlah bangsa Arab memiliki penggerak
begitu aktifnya, yang itu berfungsinya li'ada'i risalatihim al-islamiyah, untuk menyebarkan visi keislaman mereka. Naam. رابعا وبالهجرة تغيرت حياة العرب من قوم يشنون الحروب ويسفكون الدماء لأتفه الأسباب إلى أصحاب قيم ومبادئ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقويت روابط الأخوة والمحبة بينهم، وزالت بواعث البغض والكراهية والثأر والانتقام، حتى أن الأنصار والمهاجرين اقتسموا دورهم وأموالهم واشتركوا في مشاعر واحدة متعاونين متراحمين، وقد حررهم الإسلام من التقليد والجهالة والرذيلة، وجمعهم على الأخلاق، فعمت الفضيلة وانتشرت العلوم والمعارف واختفى الجهل والجاهلية. Dengan hijrah taghayyarat hayatul Arab, berubahlah kehidupan bangsa Arab, min qaumin yashinnuna al-huruba, mereka adalah dahulu kaum yang begitu doyannya berperang, wa yasfikuna ad-dima, begitu mudahnya dan murahnya mereka menumpahkan darah, li'atfahil asbab, untuk perkara-perkara yang sepele, berperang mereka habis-habisan. Berubah ila ashabi qiyam, mereka menjadi orang-orang yang memiliki budi pekerti, wa mabadi, ya, prinsip-prinsip, akhlak, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menegakkan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mereka berusaha mencegah segala macam kemungkaran. Wa qawiyat rawabitul ukhuwah, semakin kuatlah ikatan persaudaraan mereka, wal mahabbah, dan ikatan kecintaan bainahum, bersama mereka. Ya, bayangkan di kota Madinah dahulu dua suku besar, Aus Khazraj, bertahun bahkan beratus tahun berperang. Ansar dari suku Aus Khazraj, dengan datangnya Islam menyatu mereka. Kemudian bersatulah mereka dengan kaum Muhajirin. Tak ada lagi sekatan aku Ansar, aku Muhajirin, satu. Muhajirin kalau andai kata kembali kepada suku, tentu mereka merasa lebih hebat sebagai Quraisynya mereka. Tapi itu dulu kalah. Sekarang tidak. Semua menyatu padu dengan Islam. Zalat bawa'ithul bughdhi wal karahati, hilanglah segala macam faktor-faktor kebencian, ya, ketidaksukaan, wa tha'ri wal intiqam, hilanglah segala macam niat mereka untuk saling membalas dendam atas masa lalu mereka yang kelam, hilang. Hatta annal ansara wal muhajirin iqtasamu dawrahum wa amwalahum, sampai pada tingkat kedatangan kaum muhajirin kota Madinah, mereka berbagi. Ansar membagikan rumah-rumah mereka dan harta mereka kepada kaum muhajirin, mereka bagi. Luar biasa. Di mana kita dapat ini? Tak dapat kecuali dalam Islam. Berkata kaum Ansar, wahai kaum muhajirin, kita bagi rumah kita. Saya punya banyak rumah, saya punya ladang yang luas, kita bagi ladang kita. Bahkan ada yang mau membagi istrinya. Kita bagi istri saya ada dua, kau lihat mana yang kau takjub, kau ceraikan, nanti kau nikahi. Allahu Akbar. Dari mana dapat ini? Enggak ada kecuali dalam Islam. Ya. Lihatlah bagaimana hebatnya kaum Muhajirin, mereka berterima kasih kepada kaum Ansar. Tak perlu dibagi, begini saja. Ladang-ladang kalian biar kami mengurusi, nanti kita bagi hasilnya. Sebagian mengatakan tak perlu dibagi, tunjukkan saya mana pasar. Ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan sahabatnya yang dipersaudarakan dalam Islam, kata Abdurrahman, terima kasih, tunjukkan saja saya mana pasar. Dia pun berjual beli dan akhirnya dia pun berhasil. Subhanallah. Washtaraku fi masyair wahidatin, akhirnya mereka punya satu perasaan yang sama. Ya, merasa mereka satu umat. Agama ini harus diangkat, ditinggikan, dimenangkan, dibiarkan orang masuk ke dalamnya bebas. Ya, muta'awinin, mutarahimin. Mereka saling bantu-membantu, saling sayang menyayangi, rahmat merahmati. Ya. Waqad harrarahumul Islam. Islam telah memerdekakan mereka minat taqlid,
dari segala macam sikap taklid buta, mengikut secara membaik buta, wal jahalati wal radhilah, memerdekakan mereka dari kejahilan, dari kehinaan, wa jama'ahum alal akhlaq. Maka Islam mengumpulkan mereka di atas akhlak budi pekerti yang mulia, fa'ammatil fadilah, tersebarlah segala keutamaan akhlak, wa intasyaratil ulum wal ma'arif, tersebarlah ilmu dan pengetahuan, wa ikhtafal jahlu wal jahiliyah, sembunyilah kebodohan, kejahiliahan. Naam. قال الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل عن العرب: قوم يضربون في الصحراء لا يقتنى بهم عدة قرون، فلما جاءهم النبي العربي صاروا قبلة الأنظار في العلوم والمعارف، وكثروا بعد أن كانوا قلة، وعزوا بعد أن كانوا أدلاء، ولم يمضي قرن بعد الإسلام حتى استضاءت أطراف الأرض بأقولهم وعلومهم. Berkata seorang ahli filsafat berkebangsaan Inggris namanya Thomas Carlyle. Thomas Carlyle. Ya, dan dia bukan orang Islam, dia berbicara tentang bangsa Arab. Qaumun yadribuna fis sahra. Mereka adalah orang-orang yang dahulu hidup di padang pasir, la yu'tana bihim. Mereka tak pernah dianggap bangsa-bangsa dunia. Iddata qurun, berabad-abad mereka tak dianggap. Bahkan malas Romawiya menjajah negeri Arab, malas Persia menjajah negeri Arab. Padang pasir, tak ada apa-apa padanya. Umat yang tercabik-cabik dalam peperangan antar suku, tak dikenal bangsa-bangsa, tak disebut dalam sejarah. Arab tuh kalau bukan Islam nggak disebut. Sebagaimana sejarah ya Yunani, sejarah India, sejarah Mesir, ya, dan semacamnya. Arab nggak ada. Tapi dengan adanya Islam berubah segalanya. Falamma ja'ahumul nabiyyul arabiyyu, datang kepada mereka nabi berbangsa Arab, saru qiblatal anzar bil ulumi wal ma'arif, jadilah mereka pusat perhatian manusia, pandangan manusia tertuju kepada mereka, terkenallah ilmu mereka, pengetahuan mereka, wa kathuru ba'da an kanu qillah, jadilah mereka menjadi bangsa yang besar padahal dahulu mereka bangsa yang kecil, menjadi bangsa yang besar. Setelah Islam, Masya Allah, lihatlah bagaimana Islam menguasai Asia, bahkan Afrika, bahkan Eropa. Semua benua sampai di sana Islam bercokol, kecuali Australia yang tak terdengar. Tapi Eropa, ya, subhanallah, dengan negeri-negerinya, Turkiya dan semuanya luar biasa dengan sebab Islam. Ya, kata beliau, mereka menjadi bangsa yang besar padahal dahulu mereka sedikit, qillah. Wa azzu ba'da an kanu adillah, mereka menjadi mulia setelah mereka dahulu hina. Walam yamdi qarnun ba'dal Islam, belum lagi lewat satu abad dari sejak terbitnya Islam, hatta stadha'at atraful ardi biuqulihim, tersebarlah seluruh penjuru bumi ini dengan akal pemikiran mereka, wa ulumihim, dan ilmu-ilmu mereka. Ya, luar biasa. Tadi malam terbaca saya tentang Ibnu Haytham. Ibnu Haythamlah penemu optik pertama dalam sejarah, ya, yang ada di bumi ini. Ya, dialah yang menemukan lensa, dia yang menemukan yang sekarang menjadi fotografi dan semacamnya, dia penemunya. Ya, disejarkan dengan Galileo dan semacamnya, Isaac Newton, bahkan lebih dulu daripada mereka semua dia sudah ada dengan tulisan-tulisan Arabnya. Luar biasa, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, satu paragraf lagi ya, satu lagi. Tafadhal. خامسا ظهرت بالهجرة أمة إسلامية جمعها الإسلام ولم تجمعها عصبية قبيلية عصبيات قبلية فتميزت في تكوينها وكانت حضارتها سامقة بين حضارات التاريخ. أمة
أمة تربط بين أفرادها مشاعر الحب والإخاء القائم على ابتغاء وجه الله تعالى ووفق إرادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dengan hijrah zaharat ummatun islamiyah, muncullah satu umat yang disebut umat Islam, jamaah al-Islam yang mereka hanya dikumpulkan dengan tali Islam, lintas etnis, suku, bahkan bangsa. Luar biasa ya. Bagaimana Islam menghilangkan segala macam sekatan-sekatan kesukuan. Lihat sajalah ketika musim haji, dari berbagai macam datang. Semua mereka saudara kita, mau apapun kulitnya, apapun bahasanya, satu perasaan. Luar biasa. Kadang-kadang orang Turki di samping Indonesia, mereka ngomong dengan bahasa masing-masing. Entah bagaimana mereka merasa paham satu sama lain. Ya, tak ada sekatan. Ya, yang satu dari Afrika, yang satu dari Asia ngomong. Luar biasa. Luar biasa Islam yang menghancurkan segala macam keegoisan, kesukuan. Fatamayyazat fi takwiniha, maka muncullah ada sebagai umat yang spesial. Wa kanat hadaratuha samiqatan bain hadaratit tarikh. Dialah yakni umat yang memiliki peradaban, kebudayaan yang begitu dahsyat di antara kebudayaan yang pernah ditulis oleh sejarah. Ummatan tarbitu bain afradiha, satu umat yang mengikat antara pengikutnya masyairul hubbi wal ikha, perasaan kecintaan, persaudaraan, al-qaim al-ibtigha'i wajhillah, yang tegak di atas ya keikhlasan mengharapkan wajah Allah wa wifqi iradatih, di atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim, maka Allah menyatukan di antara hati-hati mereka dengan Islam. Ini kita di masjid ini berkumpul semua dengan Islam. Kalau andai kata kembali kepada suku, udahlah, tak mungkin kita bisa berkumpul semacam ini. Kita merasa suku kita paling hebat, merendahkan suku lain. Mungkin perang kita, tak ngaji tapi perang. Islam menghilangkan, melebur semua kesombongan, keegoisan, kesukuan. Dalam Islam yang paling hebat, yang paling bertakwa, bukan karena suku. Ya, walau anfaqta, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, sekiranya engkau ingin mengeluarkan dalam bentuk nafkah, kau sedekahkan segala yang terdapat dalam bumi ini, seluruhnya kau sedekahkan untuk membayar persaudaraan tersebut, ma'alafta baina qulubihim, engkau tak akan pernah mampu menyatukan hati-hati mereka. Bukan materi yang menyatukan, bukan kekuatan yang menyatukan, kekayaan, jabatan, itu adalah persatuan yang semu. Apa yang menyatukan adalah Islam. Ya, persatuan dibangun di atas selain Islam, persatuan yang semu. Persatuan karena satu partai, karena satu ya organisasi, apapun juga tak kuat. Di antara strategi Barat kaum kafirin agar hilang persatuan Islam, mereka kotak-kotak negeri Islam dan negeri-negeri yang kecil. Setiap negeri merasa hebat dengan negerinya. Dahulu tak ada yang namanya negeri-negeri kecil. Dan Nabi telah mengatakan satu jannaduna ajnadan, nanti akan memiliki tentara-tentara yang banyak. Maksudnya berpecah-pecah. Jundan bisyam, wa jundan bil Yaman, wa jundan bil jaziratil Arab. Ada tentara-tentara di Syam, tentara-tentara di Yaman, ada tentara-tentara di negeri Arab. Ini adalah merupakan omongan Nabi yang mukjizat, menunjukkan akan terpecah belah. Banyak negeri-negeri Arab yang dilihat dalam peta hampir-hampir tak terlihat karena kecilnya. Tapi satu negeri yang berdaulat, subhanallah. Ya, maka manusia masing-masing sibuk yakni dengan negerinya. Mereka lupa ada negara-negara lain yang sebenarnya satu ikatan dengan mereka dalam talian agama. Akhirnya masalah-masalah seperti masalah Palestina dianggap itu masalah bangsa Palestina semata, bukan masalah kaum muslimin, padahal dia merupakan masalah kaum muslimin bersama.
ya raja-raja Arab, bangsa-bangsa Arab, penguasa-penguasa Arab menganggap ini perkara ya sifatnya teritorial semata. Ya bukan masalah mereka. Kalaupun mereka anggap masalah, tapi masalah kesekian untuk membantu mereka. Terpecah-pecahlah, tercabik-cabiklah. Masing-masing merasa hebat dengan bangsanya. Ini yang terjadi. Nah, demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini baru 5 poin. Masih banyak poin-poinnya. Tak mengapa, kita sabar aja, nggak ada yang kita buru-buru. Ya, insyaallah selesai. Alhamdulillah, tak selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.